semua, kali ini kita akan membahas ketupat plastik yang sering jadi kontroversi. Masalahnya plastik yang digunakan itu selalu jadi pertanyaan, aman nggak buat kesehatan? Terus ini takarannya juga seberapa sih biar pas dapat ketupat yang cantik, bagus kayak gini. Juga bentuk ya, dari segi bentuk apakah bentuknya juga bikin ketupat ini menjadi bagus. Dan tentunya hasilnya, kita harus tahu juga apakah hasilnya rasanya bisa enak dan sekualitas ketupat yang biasanya. Plastik ini adalah plastik yang memang khusus digunakan dan tahan panas dari jenis HDPE. Jadi fix ini aman. Ini plastiknya plastik tahan panas. Jadi walaupun direbus ini aman. Gak perlu khawatir karena memang sudah didesain khusus untuk makanan, food grade ya. Oke, ini ukurannya besar, jadi aku akan potong dua supaya nanti bisa mirip dengan ketupat mini instan yang biasa dibeli. Jadi sekarang kita tinggal seal aja yang potongannya tadi nih, yang belum ada sealnya. Nah, kita bikin seal sendiri aja. Boleh pakai lilin ya teman-teman, kalau nggak ada alatnya boleh pakai lilin aja. Kalau ada alatnya boleh pakai alatnya aja. Seperti ini udah jadi itu ya. Oke, soal plastik udah aman ya. Udah dijamin aman, izin BPOM untuk digunakan yang panas. Sekarang kita akan ngomongin beras yang akan disiapkan. Dikasih garam teman-teman, tapi aku pengen pakai garam Himalaya aja. Pakai garam Himalaya. Biar nanti ada rasanya gitu ya. Cukup sekian. Terus ini nanti diaduk rata. Ini tadi sudah direndam, tapi kalaupun nggak sempat ngerendam juga nggak apa-apa. Dicuci. Bahkan kalau beras instan itu berasnya dalam kondisi kering. Ini tadi sudah direndam. Ini pengisiannya aku bedakan menjadi 3 teman-teman. Jadi ada plastik yang diisi dengan 1 sendok aja. Itu aku kasih tanda pojokannya digunting. Terus ada juga yang diisi 1,5 sendok. Aku kasih tanda tengahnya aku koak sedikit. Terus ada juga yang aku isi dengan 2 sendok, itu nggak aku kasih tanda. Nanti kita akan bisa bedakan mana yang paling bagus. Makanya sekarang sengaja aku bedain. Habis itu udah diisi, kita seal lagi kayak gini. Kalau nggak ada boleh pakai alat seadanya teman-teman ya. Oke, udah jadi seperti ini. Kita tumpuk di sini ya. Biar estetikanya lebih bagus. Kalau tadi kan dibikin biasa gitu ya, lurus. Sekarang dibikin berlawanan, tidak lurus arahnya, jadi nanti bentuknya akan menyerupai ketupat segitiga. Jadi ada 2 bentuk ya, bentuk segi 4 biasa, sama yang ini yang lagi dikerjain adalah bentuk yang menyerupai piramid. Ini nanti akan menghasilkan volume yang beda dan tentunya hasilnya juga akan beda. Nanti kita lihat ya di belakang seperti apa hasilnya. Oke. Ya, sekarang kita lubangi teman-teman. Lubanginya boleh pakai garpu atau juga pakai tusuk. Ini aku pakai tusukan besi, tapi kalau nggak ada boleh pakai tusuk sate. Apalah pokoknya ini prinsipnya ditusuk dan tusukannya agak banyak. Karena kita akan menyerupai ketupat aslinya. Ketupat aslinya itu kan banyak ya lubang-lubangnya. Dan itu tujuannya untuk memudahkan air masuk ke dalam ketupat. Sekarang kita siapkan airnya. Ini sengaja aku kasih daun pandan biar nanti ada aroma yang wangi pandan, kan kayak beras Cianjur jadinya. Padahal ini sebenarnya berasnya beras LS Sukabumi aja. Terus ini kita masukkan dan yakinkan bahwa semuanya terendam dengan baik. Nah, teknik yang akan digunakan adalah
teknik hemat energi ya. Kita akan gunakan perebusan 5 menit setelah mendidih, kemudian kita istirahatkan, matikan apinya selama 30 menit, lalu nanti kita akan lanjutkan godok lagi selama 7 menit, dan masih ada tambahan lagi yang ditambah menjadi 20 menit ya. Nanti mana yang lebih bagus? Kita nyalakan ya kompornya. Jadi ini beras itu udah masuk mulai dari kondisi dingin, dan nanti perhitungan waktu 5 menit merebus itu adalah waktu setelah mendidih. Jadi sekarang kita tutup dulu aja ya biar cepat mendidihnya. Nah, ini sudah mulai mendidih, jadi timer kita nyalakan 5 menit ya. 5 menit cukup untuk merebus. Dan seperti ini kita buka. Dan teman-teman, ini harus dipastikan bahwa semuanya terendam ya. Jadi kalau misalnya masih kurang terendam, itu silahkan ditekan-tekan kayak gini. Nah, memang waktu kita merebus, itu kalau ditutup rapet akan meluap. Jadi sebaiknya memang ini nanti sedikit dibuka. Tekniknya kayak gini. Nah, ketika mendidih kayak gini, itu ditutup tapi diganjel pakai sutilnya. Jadi masih ada ruang untuk keluarnya udara. Jadi nggak meluap ya, teman-teman. Kayak gini nih, nggak meluap dia. Nah, kemudian kita tarik ya. Nah, ditutup ketika kita matikan gasnya dan kita tunggu 30 menit. Jadi 30 menit berikutnya adalah tanpa gas. Dan ini sengaja dibuka ganjelnya sehingga nanti di dalam itu akan terkondisi ya, panasnya itu akan ketahan oleh tutupnya. Nah, ini aku duluan angkat, dilihatin ya, biar kelihatan seperti ini loh di kondisi setelah 5 menit direbus dan kita istirahatkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini teman-teman bisa lihat ya, sudah agak mengeras tuh. Ya. Dan ternyata ini airnya keserap. Ini sekarang tinggal nanti airnya naik lagi. Tapi kalau misalnya mau dikasih air tambahan juga dipersilahkan, tapi air panas ya. Jadi kalau misalnya mau dikasih air tambahan ya silahkan, karena airnya udah keserap. Ini air panas tadi. Oke. Sekarang kita panaskan lagi 7 menit. Yakinkan kalau ini semuanya terendam. Kita panaskan 7 menit lagi. Nah, ini dia kondisi setelah 7 menit. Jadi teman-teman udah bisa lihat perubahannya ya. Ini udah kelihatan seperti ketupat pada umumnya. Jadi udah kelihatan berisi semua. Ruang yang tadi kosong itu udah berisi, udah penuh. Dan sampai di sini sebetulnya sudah cukup. Sudah selesai sampai di sini. Tapi karena aku pengen tahu, pengen menguji apakah kalau ditambah waktunya akan terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi nanti ini kita matikan sampai di sini biar kita tahu hasilnya yang 7 menit itu ya, dan selanjutnya akan kita lanjutkan. Jadi totalnya jadi 20 menit. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Ini ternyata memang beda ya, dari pengisian yang beda-beda tadi, itu hasilnya memang beda. Nah, ini biar cepet dingin, aku akan tata di meja, biar nanti kita bisa ngecek hasilnya seperti apa. Oh ya, untuk ngeceknya harus bener-bener dingin dulu ya teman-teman, biar nggak lama ini aku kipasin. Jadi sebenarnya sih nggak usah dikipas, biarin aja. Pengisian dari plastik ini, yang pertama yang 2 sendok, yang ini. Oh, dari sini dulu ya. Yang satu ini yang pertama. Ini potong samping tadi ya, 1 sendok, 1,5 sendok, dan yang ini 2 sendok. Kita bedakan ya, kita potong ya sekarang ya. Ini yang 1. Ini yang 1,5. Ini yang 2. Kalau dari tampilan secara fisik itu nggak begitu nampak bedanya, tapi kalau dari rasa, ini teksturnya ya, dari rasa teksturnya ini kenyal, paling kenyal. Kalau yang ini sedang dan yang ini lembut banget. Sekarang kita cicipi saja, sedikit kita cicipi ya.
Ini yang 2. Ini yang 1,5. Dan yang ini yang 1. Motongnya agak sulit. Ayo kita cicipi. Yang 1 sendok isinya. Lembut banget. Yang ini yang kedua. Agak kenyal. Ini yang 2 sendok. Kekenyalan yang menurut aku paling pas itu yang 2 sendok. Kenyalnya pas. Oke. Sekarang kita akan bedakan pemasakannya. Yang ini dimasak selama 5 menit, 5 menit plus 30 istirahat dan 7 menit. Sementara yang ini 5 menit, yang ini tadi plus 20 ya. Sementara yang ini adalah yang 5, 30 dan 7. Sekarang kita lihat ya hasilnya. Beda ya. Yang ini lebih halus dibanding yang ini. Cicipi aja ya rasanya. Dari aspek rasa ada perbedaan sebetulnya ya. Yang ini lebih lembut. Tapi dibandingkan dengan output yang harus input gas yang harus dikeluarkan, sebetulnya nggak jauh beda kualitasnya. Apalagi kalau sudah dingin ya, nggak jauh beda. Perebusan sampai 20 menit itu nggak begitu pengaruh ya teman-teman. Ini tadi 2 sendok dengan bentuk seperti ini, dari separuh plastik ya. Yang kedua bentuk seperti ini. Ternyata setelah jadi, ini volumenya lebih besar. Jadi yang ini udah sangat kenyal ya dengan 2 sendok, sementara yang ini masih longgar. Oke, ini kita potong aja biar kita lihat. Tuh kan, seperti ini. Sementara yang ini kita lihat, wih, beda rasanya ketika dipotong juga. Tuh teman-teman, ini jelas-jelas lebih kenyal, jauh lebih kenyal dibanding yang ini. Lembut banget kalau yang ini. Sekarang rasa ya, rasanya kita coba. Yang ini sesuai dengan tampilannya. Yang ini lembut banget. Sementara yang ini ini lebih kenyal. Teman-teman bisa lihat ya kenyalannya. Ini lebih kenyal. Yang ini lebih recommended. Teman-teman, sekian kita sudah bereksperimen menghasilkan ketupat yang sehat, waktu masaknya sebentar, hemat energi dan kualitasnya bagus banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.